Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika bersama saya Erni Alfiani. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang logaritma matematika. Logaritma sendiri ini masih menjadi bagian pada bab bilangan berpangkat atau eksponen. Sebelum membahas lebih jauh tentang logaritma, kita akan memahami terlebih dahulu apa sih logaritma itu. Kita akan membahas definisi dari logaritma. Nah, logaritma sendiri merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen. Nah, jadi pangkat atau eksponen itu kebalikannya adalah logaritma. Nah, secara umum logaritma ini penulisannya seperti ini. Ini dari pangkat ya. A pangkat C misalkan sama dengan B. Maka ketika bentuk pangkat ini kita ubah menjadi logaritma, penulisannya secara umum adalah seperti ini. A log B sama dengan C ya. Untuk A nya itu nilainya harus lebih besar dari 0 atau tidak boleh sama dengan 0, dan A nya juga tidak boleh sama dengan 1 ya. Keterangannya, nah untuk A sendiri ini disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Kemudian B ini adalah hasilnya ya. B ini adalah hasilnya atau bilangan hasil dari perpangkatannya, dan C nya ini adalah pangkatnya. Kemudian dari bentuk awal konsep pangkat, jika kita akan mengubahnya menjadi logaritma ya, misalkan di sini A nya adalah basisnya, bilangan pokoknya A, kemudian pangkatnya C sama dengan B. Nah, dalam logaritma yang kita cari justru bukan hasilnya, melainkan pangkatnya. Jadi A log B sama dengan berapa hasilnya? C ya, atau A pangkat C hasilnya sama dengan B. Nah, itu seperti itu konsep dasar dari logaritma. Nah, untuk lebih memahami konsep tadi kita akan melihat contoh ya. Nah, misalkan di sini ada bentuk pangkat ya, pangkatnya itu 2 pangkat 5 sama dengan 32 ya, hasil dari 2 pangkat 5. Coba diingat lagi pada materi pangkat. Nah, jika bentuk pangkat seperti ini akan kita ubah menjadi bentuk logaritma, maka penulisannya menjadi 2 log 32 sama dengan 5 ya. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 32, yaitu 2 pangkat 5 atau 2 log 32 sama dengan 5 ya. Contoh lainnya, misalkan di sini ada bentuk pangkat negatif ya. Nah, di sini ada 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/81 ya. Jadi kalau bentuk pangkat negatif kita akan ubah menjadi bentuk pangkat positif, itu menjadi bentuk 1 per atau pecahan. Nah, coba diingat lagi dalam sifat-sifat pangkat ya. Nah, 1/81 atau 3 pangkat negatif 4 ini jika kita ubah menjadi bentuk logaritma menjadi seperti ini. 3 log 1/81 sama dengan negatif 4 ya. Jadi 3 pangkat berapa yang hasilnya 1/81, yaitu 3 pangkat negatif 4. Itu ya teman-teman untuk konsep dasar dari logaritma. Nah, selanjutnya kita akan berlatih nih ya. Coba kalian kerjakan. Nah, contoh bentuk logaritma ini ya. Tadi konsep dasarnya logaritma ini langsung kepada soalnya, penerapannya. Jadi berapa hasil dari 4 log 64? Nah, ya, ingat-ingat lagi materi perpangkatan. Kemudian 2 log 128 berapa? 5 log 125 berapa hasilnya? Nah, coba kerjakan soal ini sebagai bentuk adik-adik mengukur kemampuan adik-adik. Nah, selanjutnya setelah memahami konsep dasar logaritma, kita akan membahas sifat-sifat dari logaritma. Untuk sifat yang pertama ada P log A dikali B ya. Jadi basisnya atau bilangan pokoknya P, logaritma A dikali B. Nah, ini untuk sifat yang ini A dikali B itu sama aja atau senilai dengan P log A ditambah P log B ya. Jadi ketika ada P log A dikali B itu nilainya sama dengan P log A ditambah P log B. Untuk pembahasannya seperti ini. Misalnya P log A itu kita misalkan sebagai
M ya, bilangan M, dan P log B sebagai bilangan N. Nah, karena P log A sama dengan M ya, ini logaritma, ingat balikan dari pangkat, maka P pangkat M ya, itu nilainya sama dengan A ya. Ya, ingat ya, P pangkat M sama dengan A. Begitu juga dengan P log B sama dengan N, maka P pangkat N sama dengan B ya. Sehingga untuk nilai A dikali B sama dengan P pangkat M dikali P pangkat N ya. Nah, misalkan kita nanti akan mencari nilai dari A kali B sama dengan P pangkat M dikali P pangkat N. Nah, untuk A kali B ini ya, dengan P pangkat M dikali P pangkat N ini, kita bisa gunakan sifat pada materi bilangan pangkat atau eksponen, bahwasanya ketika pangkat dikali dengan pangkat dengan basis yang sama atau bilangan pokok yang sama, maka menjadi sifat penjumlahan ya. Jadi kita tinggal jumlahkan saja pangkat dengan pangkat jika bilangan pokoknya sudah sama. Dari situ kita akan merubah bentuk A kali B sama dengan P pangkat M tambahan ini menjadi bentuk logaritma ya, dimana P ini bilangan dasarnya, A kali B ini sebagai hasilnya, dan M tambah ini adalah pangkatnya. Nah, menjadi seperti ini bentuk logaritmanya. Jadi P sebagai bilangan dasar, log A kali B sebagai hasil, dan pangkatnya adalah M tambah N. Nah, kemudian kita balik lagi pada permisalan awal, bahwasanya M itu nilainya adalah sama dengan P log A dan N nilainya sama dengan P log B ya, sehingga didapat bahwa P log A kali B nilainya sama dengan P log A ditambah P log B. Nah, dengan demikian sifatnya pertama ini terbukti bahwa P log A dikali B sama dengan P log A ditambah P log B. Nah, untuk lebih jelas kita simak contoh berikut ini. Misalkan ada nilai 10 log 5 ditambah 10 log 20 ya. Nah, jika 10 log 5 ini kita cari nilai langsung ya, hasilnya langsung, ini bukan berupa bilangan bulat, mungkin berupa bilangan desimal, koma-koma. Termasuk juga 10 log 20 ini tidak ada nilai pengganti bilangan bulat. Oleh karena itu, untuk mempermudah kita akan menggunakan sifat yang penjumlahan tadi ya, penjumlahan menjadi perkalian, sehingga 10 log 5 ditambah 10 log 20 nilainya akan sama dengan 10 log 5 dikali 20. Nah, 10 log 5 kali 20 itu kan berarti 100. Nah, untuk 100, 10 log 100 itu nilainya jika dicari adalah hasilnya 2. Jadi ini jadi lebih mudah untuk sederhanakan. Kalau 10 pangkat 2 itu kan nilainya sama dengan 100 ya. Untuk sifat yang kedua, ini untuk sifat pengurangan ya, menjadi pembagian, atau sebaliknya, pembagian menjadi pengurangan. Di sini ada P log A dibagi B ya. Maka nilainya akan sama dengan P log A dikurangi P log B ya. Pembuktiannya, nah kita permisalkan lagi, misalkan P log A itu sama dengan M ya. Maka P pangkat M itu nilainya akan sama dengan A ya. P pangkat M itu sama dengan A. Selanjutnya P log B sama dengan N, dan P pangkat N berarti sama dengan B ya. Jadi P pangkat N yang ini hasilnya sama dengan B. Itu sifat logaritma ya. Maka ketika A dibagi B ya, dengan nilai A itu sama dengan pangkat M, nilai B itu sama dengan pangkat N, dari mana? Dari sini ya. Hasilnya akan sama dengan ya, A dibagi B sama dengan P pangkat M dikurangi N. P pangkat N dikurangi N itu dari mana? Dari sifat perpangkatan. Diingat lagi materi bilangan eksponen bahwa pembagian bisa menjadi pengurangan untuk pangkat ya. Begitu kan sebaliknya, pengurangan jadi pembagian. Sehingga ketika bentuk ini bentuk pangkat ini kita ubah menjadi logaritma, bentuknya menjadi P sebagai bilangan pokoknya, log AB, A dikurangi A dibagi B, A dibagi B itu dari sini sebagai hasilnya sama dengan M dikurangi N. Ini adalah pangkatnya. Kemudian M dikurangi N ini kita ubah lagi ke dalam permisalan awal, bahwa nilai M itu sama dengan P log A dan nilai N itu sama dengan P log B, sehingga P log A dibagi B nilainya sama dengan P log A dikurangi P log B. Terbukti ya. Kita simak contoh untuk lebih memahaminya lagi. Nah, di sini kita diminta untuk menyederhanakan logaritma 3 log 729 dikurangi 3 log 9 ya. Sebenarnya ini bisa dicari nilainya langsung 3 log 729, tetapi ini cukup besar. Nah, untuk perkalian akan memakan waktu lebih banyak. Kita harus mengalihkan 3 dengan 3 sebanyak
mungkin untuk menghasilkan 729. Kita gunakan sifat ini untuk mempermudah dan mempercepat kita mencari nilai hasil akhirnya. Nah, di sini karena pengurangan berarti kita menggunakan pembagian. Jadi 3 log 729 dibagi 9 itu hasilnya 81 ya. 3 log 81 itu nilainya sama dengan 4 ya, atau 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jadi lebih mudah kan ya. Nah, lanjut ke sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga itu A log A sama dengan 1. Jadi bilangan pokoknya A dipangkatkan dengan 1 itu pasti hasilnya A ya. Pembuktiannya nih, A pangkat 1 itu pasti A ya. Jadi bilangan berapapun jika dipangkatkan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, khusus untuk bilangan bulat ya, positif. Nah, contoh misalkan di sini 2 pangkat 1 itu pasti 2 hasilnya ya. Maka ketika dijadikan logaritma menjadi 2 log 2 sama dengan 1, atau 2 pangkat 1 sama dengan 2, atau 2 pangkat berapa yang hasilnya 2 ya, 2 pangkat 1 gitu kan ya. Itu contoh yang lainnya. Dan ini yang sifat yang keempat yaitu P log 1 sama dengan 0. Jadi P pangkat berapa yang hasilnya 1, yaitu P pangkat 0. Karena bilangan berapapun yang ketemu dengan pangkat 0 itu pasti hasilnya 1 ya. Mau ribuan, jutaan, puluhan, kalau pangkatnya 0 hasilnya sama dengan 1. Contohnya di sini 5 pangkat 0 itu pasti 1 hasilnya. 10 pangkat 0 1 juga. Ketika dijadikan dalam bentuk logaritma menjadi 5 log 1 sama dengan 0 ya. Sama yang 3 pangkat 0 juga 1, 3 log 1 sama 0 seperti itu. Lanjutnya ke sifat yang kelima, di sini ada P log A pangkat N ya. Jadi logaritma yang berpangkat. Nah, untuk pangkat N ini kita bisa sederhanakan dengan cara menurunkan pangkatnya menjadi ke depan ya. Pangkat N yang tadi di atas turun menjadi ke depan dan mengalihkan dengan logaritmanya sehingga menjadi N dikali P log A. Untuk penjelasannya, nah misalkan di sini ada bilangan P log A dimisahkan dengan M nilainya sehingga A itu sama dengan P pangkat M, atau P pangkat M itu nilai sama dengan A. Maka ketika A-nya itu menemui pangkat atau menghadapi nilai perpangkatan, misalkan pangkat N, maka P pangkat M-nya juga sama, harus mengalami nilai perpangkatan pangkat N. Sehingga A pangkat N sama dengan P pangkat M dikali N. Nah, kenapa menjadi pengali? Ini sifat perpangkatan ya, bahwa pangkat ketemu pangkat itu dikalikan, bukan dipangkatkan lagi ya. Sehingga dari bentuk pangkat ini jika kita ubah menjadi logaritma, hasilnya menjadi P sebagai basisnya, log A pangkat N ini adalah hasilnya, dan N dikali M ini adalah pangkatnya ya. Kemudian kita ubah lagi dari bentuk logaritma menjadi P log A pangkat N sama dengan N dikali P log A. P log A ini dari mana? Dari nilai M ya. Di awal sudah dimisahkan bahwa nilai M nya itu adalah P log A ya. Jadi terbukti untuk sifat yang kelima ini. Contohnya, misalkan di sini diminta menyederhanakan nilai dari P log 6 pangkat 2. Ini sederhana sekali soalnya ya. P log 6 pangkat 2 ya udah, kita tinggal turunkan aja pangkat 2 nya ke depan menjadi pengali sehingga menjadi 2 kali P 6 log 6 ya. 6 log 6 ini tadi sifat yang sebelumnya ya, bahwa A log A itu hasilnya pasti 1 ya. Jadi 6 log 6 itu 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2 ya. Ini 2 ya, diperbaiki ya, mohon maaf. Ini 2. Selanjutnya untuk kita lebih memahami lagi dari kelima sifat ini, kita akan bahas contoh soal ya. Di sini ada soal yang pertama itu gabungan ya, ada penjumlahan dan pengurangan. Kita bisa lihat di sini angka basisnya beda-beda, ada 2, ada 3, ada 4. Tapi kalau dilihat dengan hasilnya ini sangat sederhana ya. Jadi kita nggak usah pakai sifat juga sebenarnya bisa. Nah, untuk 2 log 32, nah berapa hasilnya? Atau 2 pangkat berapa yang se-32? Pangkat 5 ya. Nah, 3 log 27 juga ini sederhana, bisa langsung diketemukan hasilnya yaitu pangkat 3, dan 4 log 16 itu pangkat 2. Nah, sehingga ini bisa disederhanakan, dihitung, dijumlah, dikurang, hasilnya sama dengan 6. Ini nggak usah pakai sifat juga bisa ternyata ya. Nah, yang contoh yang kedua di sini juga sama, gabungan penjumlahan dan pengurangan, dan basisnya ternyata sudah sama, bilangan pokoknya 2 semua, hanya hasilnya berbeda-beda. Nah, apakah bisa langsung dicari nilainya? Ada yang bisa, ada yang tidak ternyata. Kayak 2 log 2 ini bisa sebenarnya 1. 2 log 3 apakah ada nilainya? 2 pangkat berapa yang hasilnya 3? Tidak ada ya. 2 log 6 juga tidak ada. 2 log 8 ada. Jadi untuk mempermudah kita gunakan bantuan sifat ya, sifat-sifat logaritma. Nah, sehingga kita akan mempermudahnya dengan cara memperkecil dulu ya prosesnya ya. Jadi yang penjumlahan kita operasikan dengan penjumlahan dulu, yang pengurangan dan pengurangan ya. Nah, ini nih. 2 log 2 ditambah 2 log 3, ini sifat penjumlahan kita bisa gunakan menjadi tadi dikali ya. Jadi 2 log 2 dikali 3.
Kemudian yang ini 2 log 6 dikurangi 2 log 8 ya. Ketika kita akan operasikan ini, ingat ketika dikurungi ini tanda harus berubah ya. Tadinya min, ini harus menjadi plus. Kenapa jadi berubah? Karena ketika ada tanda kurung itu berarti dikalikan, harus diakalikan operasi hitungnya. Yang dikalikan yang mana? Tanda operasi yang di depan, yang kurang dikalikan dengan bilangan yang ada di dalam kurungnya. Nah, sehingga minnya ini harus dikalikan dengan tanda plusnya. Jadi min dikali 2 log 6, jadi min 2 log 6 ya. Min dikali plus 2 log 6, jadi min 2 log 8. Jadi kalau di sini yang plus sudah benar, tapi kalau di sini min, misalkan min dikali min, hasilnya jadi plus, kan merubah nilai awalnya. Nilai awalnya tadi tetap min atau tetap dikurangi. Jadi kita harus rubah tandanya menjadi plus di sini. 2 log 6 ditambah 2 log 8. Jadi sifat perkalian ya. Hasilnya 2 kali 3 6, 6 kali 8 48. Sehingga 2 log 6 dikurangi 2 log 48 ini kita gunakan sifat pembagian yang karena dikurangi dan hasilnya menjadi 2 log 6 dibagi 48. Ini kita sederhanakan, 6 dibagi 48 menjadi 1/8 dengan cara dibagi 6 ya. 6 dibagi 6 1, 48 dibagi 6 8. Kemudian kita sederhanakan lagi untuk 1/8 itu untuk mencari nilai pangkatnya berapa menjadi 8 pangkat min 1. Ini dari mana? Dari mengubah bentuk pecahan ini menjadi pangkat negatif. Ini sudah dibahas di bilangan berpangkat ya, materi eksponen. 8 pangkat min 1 ini kita sederhanakan lagi menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8 ya. Selanjutnya pangkat 3 dikali min 1 ya, menjadi pangkat negatif 3. Kemudian pangkat negatif 3 ini lihat sifat yang sebelumnya tadi, sifat yang terakhir kalau tidak salah, pangkatnya diturunkan ke depan menjadi pengali ya. Jadi min 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu 1, sehingga min 3 dikali 1 sama dengan min 3. Ini hasilnya ya. Nah, demikian ya contoh, dan mungkin nanti penerapannya dalam soal untuk sifat 1 sampai 5 ini. Nah, untuk selanjutnya sifatnya sebenarnya ada 10. Nanti yang ke-6 sampai 10 ada di video berikutnya. Nanti kita simak di video selanjutnya yang di part 2 tentang sifat-sifat logaritma. Untuk video kali ini saya cukupkan saja. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya, buat teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.